Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini kita akan ulas game dari pemain yang paling muda di turnamen Chess Champion Tour seri final ini, yang sempat menjadi kuda hitam di turnamen Chess Champion Tour selama 3 seri terakhir. Dia adalah Vladislav Artemiev kawan, sempat menempati posisi ketiga di seri ke-6, dan di seri ke-8 dia menjadi runner-up kalah oleh Magnus Carlsen di babak final. Seringkali kawan, pemain muda seperti ini dengan semangatnya bisa merepotkan pemain senior yang penuh pengalaman. Di babak keempat kemarin, Magnus Carlsen sempat menjadi korban dari semangatnya anak muda Vladislav Artemiev ini. Sekarang di babak kelima ini kawan, Artemiev berhasil menekuk pemain senior macam Shahryar Mamedyarov dengan 2 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan 1 kali remis. Dan kita akan lihat salah satu permainannya. Kita pilih game pertama mereka tadi malam dalam permainan rapid 15 menit increment 10 detik. Kalau dilihat dari ranking dunia, perbedaan kedua pemain ini cukup menonjol. Mamedyarov berada di ranking ke-11, Artemiev berada di ranking ke-39. Tapi jika melihat elo rapidnya, Artemiev sedikit di atas Mamedyarov. Di sini di game pertama mereka, Mamedyarov pegang putih, bermain dengan pion D4 dibalas dengan pion D5 oleh Artemiev. Pion C4, Queen's Gambit, Gambit ditolak dengan pion E6, kuda C3, dan pion C5. Ini adalah Tarrasch defense. Dan pada posisi ini, pion C pukul pion D5 ini bisa jadi pilihan utama bagi putih, atau memainkan pion E3, atau langkah kuda F3, atau mengembangkan gajah ke peta F4 bisa dilakukan oleh putih. Di sini Mamedyarov memilih langkah yang paling umum, pion C pukul pion D5, dipukul balik oleh pion E, selanjutnya pion E4 menantang pion pusat hitam. Tantangan diterima, pion D pukul pion E4, sekarang gajah berkembang ke B5 dengan tempo skak, ditutup oleh gajah menawarkan pertukaran, tantangan ditolak. Mamedyarov melanjutkan pengembangan kuda G ke E2, dan di sini Artemiev menukarkan gajahnya, dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya pion A6 mengancam kuda mundur ke peta C3, dan kembali pion C pukul pion D4. Lanjut Artemiev, dipukul balik oleh kuda putih, dan kuda hitam berkembang ke F6. Terakhir kali game seperti ini dimainkan tahun 2001, di mana putih melanjutkan dengan langkah rokade pendek. Dengan variasi ini, hitam menang saat itu. Tapi di permainan ini, Mamedyarov memilih melanjutkan pengembangan gajah G5, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-11. Artemiev merespon dengan pion H6 mengusir gajah, gajah mundur ke H4, atau juga putih mempunyai opsi untuk bertukar kuda hitam ini kawan, dan akan dipukul balik oleh menteri hitam. Tapi tidak dilakukan oleh Mamedyarov, memilih menjaga gajahnya tetap berada di atas papan dengan mundur ke H4. Artemiev melanjutkan gajah E7, persiapan untuk rokade pendek, juga memblokade pimpinan dari gajah putih. Kuda putih ke F3 mengincar gajah petak gelap hitam. Di sini Artemiev memilih rokade pendek, tapi Mamedyarov tidak meneruskan langkah kuda pukul gajah, memilih langkah menggeser menterinya ke peta B3 untuk menghindari pertukaran menteri dengan menteri hitam. Di sini Artemiev melanjutkan pengembangan kuda B ke D7, beteng putih ke D1. Kenapa kawan? Menteri putih tidak berani pukul pion yang ada di peta B7 ini. Tentu saja jawabannya adalah beteng B8, dan akan memberikan kesempatan bagi beteng hitam untuk pukul pion yang ada di peta B2 nanti dan menempati baris kedua pertahanan putih. Inilah yang dihindari oleh Mamedyarov, memilih menggeser betengnya ke D1 mengepin kuda. Menteri hitam bergeser ke I8 menghindari pimpinan. Mamedyarov rokade di langkah ke-16, dan selanjutnya adalah gajah ke C5 menghindari tekanan dari kuda putih, juga memberikan pimpinan bagi pion F2. Mamedyarov melanjutkan dengan kuda A4 menyerang gajah. Gajah tidak dipindah. Di sini Artemiev lebih memilih memainkan menterinya ke E5, memberikan ancaman bagi kuda putih. Kuda pun di backup oleh menterinya di H3. Selanjutnya adalah beteng F bergeser ke D8. Dan Mamedyarov tidak pukul gajah hitam ini kawan. Dia memilih menarik mundur kudanya kembali ke C3.
Pada posisi ini, langkah terbaik putih adalah mengancam menteri hitam dengan gajah di G3. Setelah menteri bergeser mundur mungkin ke peta E6, selanjutnya adalah gajah ke peta C7 untuk mengancam beteng. Setelah beteng bergeser mungkin ke E8, kuda bisa pukul gajah. Setelah dipukul balik oleh kuda hitam, beteng putih bisa naik ke peta D6 mengancam menteri. Dan jika menteri bergeser ke peta E5 kawan, selanjutnya beteng putih bisa digeser ke peta C6 untuk memberikan pressure bagi kuda yang ada di peta C5, juga memberikan discover attack bagi menteri hitam. Jika menteri hitam ini kawan bergeser untuk menghindari serangan gajah, selanjutnya adalah beteng bisa pukul kuda. Jika dipukul balik oleh pion hitam, menteri bisa melakukan skak dan terjadi skak mat di langkah berikutnya. Karena ini adalah permainan rapid kawan dengan terbatasnya waktu, tidak mungkin bagi pemain untuk menghitung atau mengkalkulasi langkah-langkah yang begitu dalam seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi pada posisi seperti ini tadi, putih membuat langkah kuda ke C3 dan gajah mundur ke F8 untuk memberikan backup bagi pion-pionnya di depan raja ini kawan. Selanjutnya adalah gajah ke G3, sebuah langkah yang terlambat. Menteri mundur ke E6, gajah ke C7 menyerang beteng, beteng ke E8, sekarang pion A3, memberikan dukungan bagi pion B4 mungkin untuk membatasi pergerakan gajah yang mungkin akan menempati peta C5 ini. Artimate melanjutkan dengan langkah kuda ke E5, beteng F bergeser ke E1, dan sekarang beteng A bergeser ke C8 mengancam gajah. Dan gajah pun bergeser ke D6 menantang pertukaran gajah gelap. Tantangan ditolak, Artimiev memilih menggeser betengnya ke D8 dan Mamedyarov menukarkan gajahnya dipukul balik oleh Raja Hitam. Selanjutnya adalah kuda bergerak ke D4 mengancam Menteri Hitam. Langkah ke-26 Mamedyarov ini adalah merupakan langkah blunder besar. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik hitam pada posisi ini untuk memetik kemenangan. Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik hitam pada posisi ini? Apakah kalian menemukan langkah kuda F3 dengan tempo skak? Jika kalian menemukan langkah ini, berarti kalian masih perlu belajar lagi kawan untuk menebak puzzle yang admin berikan. Bukan ini langkah terbaik hitam pada posisi ini. Langkah terbaik adalah langkah menteri pukul menteri. Inilah yang dilakukan oleh Artimiev yang membuat Mamedyarov menyerah di langkah ke-26. Kenapa putih menyerah pada posisi ini kawan? Ancamannya adalah seperti ini. Setelah menteri hitam ini dipukul oleh pion putih, akan membuat ruang lemah atau peta lemah F3. Hitam akan melanjutkan beteng pukul kuda di D4. Jika dipukul balik oleh beteng putih, barulah kuda F3 kawan, skak dan menggarpu beteng di langkah berikutnya. Dan hitam akan menang satu kuda. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini bukan langkah kuda F3 melainkan menteri pukul menteri adalah langkah kemenangannya. Itulah kawan permainan yang dimainkan oleh Vladislav Artimiev mengalahkan Shakhyar Mamedyarov saat pegang hitam. Dengan kesabarannya dan dengan langkah-langkah yang defensif akhirnya membuat kesabaran Mamedyarov hilang, sehingga Mamedyarov membuat langkah blunder di langkah ke-26-nya dan dimanfaatkan atau dilihat jeli oleh Artimiev dengan pukul menteri yang ada di peta H3, membuat Mamedyarov menyerah di langkah ke-26. Semoga permainan dari anak muda ini kawan bisa menghibur dan memberikan motivasi serta inspirasi dalam permainan catur, khususnya di dalam permainan Taras Defense. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.